Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu'i Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-A'raf. Surah Al-A'raf nomor 7 ayat 179. Judul teksnya adalah penghuni neraka itu akan dipenuhi oleh manusia yang punya karakter lebih buruk daripada hewan ternak. Jadi titik fokusnya Kal-An'am, manusia seperti hewan ternak. Dia bukan manusia sebenarnya. Manusia sebenarnya manusia yang diciptakan untuk kebaikan, yaitu masuk surga. Tetapi manusia yang tidak manusiawi, itu manusia seperti hewan ternak. Kata-kata An'am, kalau kita lihat surat Al-A'raf ayat 179, ini sama dengan surat Yasin ayat 171. An'ama di situ. Kata An'ama artinya ternak. Bukan hewan ternak. Kalau hewan ternak dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 1. Uhilat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu mahillis syad wa antum hurum. Jadi dihalalkan kepada kamu hewan ternak. Berarti ada hewan yang diharamkan ma yutla alaikum, yaitu nanti dalam ayat 5 surah Al-Maidah ada 8 bentuk hewan yang diharamkan. Jadi ma yutla alaikum yang akan dibacakan itu pada surat Al-Maidah 5. Wahai manusia wa antum hurum, dengan kamu tidak melanggar memburu binatang buruan sedangkan kamu dalam keadaan ihram. Di Quran itu ada yang disebut bahimatul an'am. Jadi ada ternak, ada hewan ternak. Saya lihat Bapak semua dari Quran dan hadis sampai saya meneliti tidak ada yang disebut manusia ternak. Tapi yang ada di Quran surat Al-A'raf manusia seperti hewan ternak. Yang ada hewan ternak itu akhir-akhir ini. Bahkan itu pun bukan hewan ternak, bukan manusia ternak. Tapi ternak manusia. Beda. Manusia ternak dengan ternak manusia. Itu pun bukan manusia. Nama Mulyono. Ternak Mulyono, Termul ada, tapi itu tahun 2025. Dari dulu gak ada, ternak manusia itu gak ada. Termul itu nggak ada. Kenapa kok tiba-tiba muncul ternak manusia? Padahal di Quran itu bahimatul an'am, hewan ternak, bukan basiratul an'am, atau bukan manusia ternak, bukan. Dan tidak ada di hadis, di kitab fikih tidak ada manusia ternak. Tapi sekali lagi, manusia seperti hewan ternak ada. Bahkan tidak ada juga tadi ternak manusia, tidak ada. Yang ada ternak manusia tahun 2025. Yaitu namanya ternak Mulyono. Beda enggak ternak Mulyono dengan hewan ternak? Tentu beda. Tapi ini istilah yang muncul. Oleh karena itu Bapak semua, saya akan membuat judul kontemporer adalah ternak yang tidak diternak. Begini maksudnya. Kalau ternak itu jelas tadi an'am. Ya. Yang diternak jelas bahimatul an'am dari hewan yang diternak. Tapi ada yang tidak diternak. Artinya bukan hewan. Bukan. Tapi jadi seperti ternak. Makanya tadi ada ternak yang tidak diternak. Apa maksudnya ternak yang diternak? Kalau ternak ya jelas hewan ternak. Ini yang tidak ternak tapi seperti hewan ternak. Itulah termul. Termul itu bukan hewan. Tapi itu manusia. Itu pun bukan manusia ternak, bukan. Seperti tidak ada di Quran, di hadis. Tapi termul itu kalau kita lihat surat Al-A'raf, mungkin kalau dilihat surat Yasin tadi kan ada manfaat. Manfaat itu untuk orang lain, Pak. Di dalam sebuah penelitian S1, S2, S3 ada guna dan manfaat. Guna untuk dirinya yang membuat skripsi atau disertasi atau tesis. Tetapi manfaat untuk orang lain. Coba kita lihat di dalam surat Yasin, itu jelas Pak, ada manafi. Awalam anna khalaqna lahum an'ama fahum lahum malikun. Apakah mereka tidak memperhatikan
Khalaqna an'ama, kami telah menciptakan hewan ternak. Lahum bagi mereka, fahum laha malikun, bahkan mereka menguasai hewan ternak itu. Di situ ada wadalalna lahum faminha rakuhum wa yakulun. Dikuasai hewan ternak itu, diurus, dikelola, baik itik, bebek, ayam, kuda, sapi dan lain-lain. Minha ta'kulun wa minha yarkabun. Hewan ternak itu ada yang dimakan, ada yang dijadikan kendarai. Bukan hanya itu, cuman umumnya hewan ternak itu dimakan dan dijadikan kendaraan. Kalau kuda tentu ada yang bolehkan dimakan, dijadikan kendaraan. Keledai itu hanya bisa dijadikan kendaraan, tidak bisa dimakan. Anjing itu tidak dijadikan kendaraan, tidak dimakan, haram menurut Islam. Tapi dia bisa pakai memburu copet, memburu garong, memburu orang-orang yang tidak bisa terdeteksi oleh kecerdasan manusia. Itu bukan dimakan, tapi disebut Al-Quran itu kan sebagiannya yang dimakan dan yang dijadikan kendaraan. Ayat berikutnya Bapak lihat, itu ada kalimat walahum fiha manafi wa masyarib afala yashkurun. Bagi manusia yang adanya ternak, ada manafi, ada manfaatnya. Apakah di sini jelaskan wa masyarib, itu salah satu tafsir. Perbedaan tadi dengan ternak manusia atau yang tidak diternak, istilah kita ternak yang tidak diternak, itu mungkin gunanya ada. Bagi siapa? Yang bagi peternak. Yang menernak manusia tentu gunanya ada, tapi manfaatnya ada enggak? Ini yang bertanyakan. Manfaatnya termul itu tidak untuk semua. Mungkin hanya sebagian yang sudah diternak. Itu bedanya. Sedangkan hewan ternak itu manfaatnya bukan hanya untuk orang yang berternak dan kolehnya berternak, tapi seluruh manusia dan tidak menernak pun bisa makan dan minum dari hewan ternak. Itu bedanya. Makanya harus dibahas sama kita. Kalau ada orang ada manfaatnya termul itu, ya bagi mereka. Ini istilah Pak, kita tidak menyebut seorang, tapi yang muncul istilah di daerah kita, di negara kita, ada termul. Itu bedanya tadi. Termul ini tidak seperti surat Yasin ayat 73. Kalau surat Yasin 73, ternak itu ada manfaatnya untuk yang lain. Dan kalau kita lahum itu tidak hanya umat Islam. Umat non-muslim pun tidak hanya yang berternak, yang tidak ternak juga ada manfaatnya. Kalau an'am, namanya ini kan ada tasbih, diserupakan. Tentu ada manfaatnya, tapi tidak seperti manfaatnya hewan ternak. Bahkan disebut kal an'am, manusia yang punya 3 karakter jahat seperti hewan ternak. Di sini dijelaskan Pak, dalam surat Al-A'rafnya, kulubun, dia punya hati, tapi tidak digunakan hati untuk beriman dan menerima ilmu atau untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Kedua, a'yunun la yubsiru biha, punya mata tapi tidak bisa pakai melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang nampak di alam dunia ini, termasuk juga ayat Allah yang dibaca Al-Quran. Dan ketiga, punya telinga. Telinganya tidak dipakai mendengar kepada ayat Allah. Tidak dipakai mendengar kepada nasihat yang benar. Dipakai mendengarnya ya kepada lagu-lagu erotis atau lagu-lagu menarik syahwat. Masuk surah Al-A'raf ayat 179 yang disebut tadi kal an'am. Jadi Bapak semua, kalau saya bicara tentang termul atau kita termul, ada orang profesor, tega banget kok manusia disebut ternak. Nah, seolah-olah menghina, kata si profesor itu. Profesor yang mengatakan termul itu seolah-olah menghina katanya. Enggak juga. Kita diberisikan dulu, an'am itu apa? Ya. An'am itu kan kalimat dari na'ima, Pak. Na'ima yan'amu, artinya nikmat. Na'ima yan'amu nikmatan, waman aman, wamun iman, mun imun. Jadi mun'im artinya yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Jadi na'ima itu artinya mendapat kenikmatan lah gitu. Makanya di dalam bahasa Arab itu, Pak, ada disebut na'ama yan'amu an'ama. Itu maksudnya ja'alhu na'iman. Maksudnya rofahatan. Allah telah menjadikan manusia itu punya kenikmatan. Atau Allah telah menjadikan dia punya kehidupan yang senang. Dari na'ama ja'alhu na'iman. Itu bahasa Arab. Kemudian menuduh bahwa menghina kepada termul. Enggak. Sebab ada bahasa. Kedua kita lihat Pak. Ada disebut an'amallahu alaihim di Quran itu. An'amallahu, Allah telah memberi nikmat.
Tanah ama, Bapak kalau ke Mekah ada Tanaim, itu artinya untuk bisa memberikan kesenangan setelah kita ihram. Di situ boleh melepaskan baju, ya, itu Tanim. Itu ada di satu daerah. Jadi ada sebut bahasa Arab tanah ama, itu masa hafian itu dia berjalan tanpa alas kaki. Makanya bahasa Arab ternak itu mawasi, Pak. Mawasi. Kalau hewan yang jinak itu mawasi, dari tanah ama ya tanah amu. Jadi dia diberikan kenikmatan oleh siapa? Diberi kesenangan oleh siapa? Oleh pamungnya, oleh yang berternaknya. Kesenangan apa? Ya kalau ayam, pakan ayam. Kalau itik, ya pakan itik. Lele beda pakannya dengan emas, dengan lain-lain. Nah sekarang ternak Mulyono itu dia sudah diberi kenikmatan. Tentu berbeda, bukan pakan ayam. Diberi kenikmatan jabatan, diberi kenikmatan kemewahan duit, diberi kenikmatan pangkat, bahkan diberi gelar. Nikmat mereka, senang mereka. Tiba-tiba dapat profesor, itulah wazir, itulah termul. Jadi tidak menghina. Sebab memang seperti binatang ternak, diternak, diberi kenikmatan. Saya pernah debat dengan seorang ustadz, Pak. Tidak disebut, sudah meninggal. Pak Ustadz, kenapa sih memelihara burung? Kasihan burung dipelihara. Harusnya bebas lepas burung itu. Apa jawabannya? Pak, saya justru meringankan burung. Kalau dia terbang bebas, cari makanan susah. Kesana kemari. Begitu saya pelihara ada sangkarnya, dia kan tidak harus cari makanan. Jadi saya agak benar juga gitu ya. Jadi yang melihara burung almarhum itu, dia memberikan kenikmatan, kesenangan kepada burung sehingga tidak dosa gitu pahamnya. Sampai meninggalnya orang itu masih melihara burung, Pak. Karena dia alasannya memberi kesenangan kepada burung. Jadi termu itu diberi kesenangan oleh Pak Mulyono. Udah, itu definisinya senang. Cuman masalahnya apakah ada manfaatnya? Bisa lihat oleh kita. Terserah Bapak sekarang yang jamaah di Indonesia merasa mendapat manfaatnya enggak dari termul itu? Ya kan masing-masing. Ini kan subjektif gitu ya. Lalu sekarang bagaimana bagi orang yang menjadi ternaknya itu? Ternak yang tidak diternak tadi? Ya itu kan tergantung niatnya. Kita baca hadis. Kalau niatnya dia untuk dunia, ya dapat dunia. Tapi kalau niatnya untuk akhirat, dapat akhirat. Ada dalam sebuah hadis, kama milin ya'malu bi amali dunya yasiru amal akhirah bi husni niat. Banyak yang bekerja dunia, mencari dunia, jadi pejabat ASN atau PNS atau jadi pegawai negeri, jadi menteri, jadi presiden, banyak di sawah, di kebun, mengolah batu. Itu kerja dunia tapi jadi amal akhirat. Sebab apa? Bihusni niat. Niatnya baik. Dia kerja dunia tapi untuk akhirat. Jadilah akhirat. Jadi pegawai negeri, ASN, kerja di sawah, jadi menteri. Kalau tujuannya untuk akhirat, pahalanya banyak di akhirat. Tapi sebaliknya, kam min amilin ya'malu bi amil akhirah yasiru amal dunya bisu'i niat. Banyak yang bekerja akhirat, sholat, puasa, sholat tua, baca Quran, baca Yasin, baca sholawat, tapi jadi amal dunia. Kenapa itu? Amal ibadah, sholat, ngaji, baca Yasin, baca surat, baca sholawat, jadi amal dunia. Bisu'i niat, niatnya yang jelek, tujuannya untuk dunia. Jadi kalau kita ada istilah termul, ya tidak ada menghina. Silakan saja, itu istilah muncul baru kok. Ternak Mulyono, tapi untuk bisa memberi manfaat ya rasakan saja oleh masyarakat, oleh bangsa Indonesia. Dan untuk dia apakah sampai ke akhirat atau hanya dunia, ya tergantung orangnya. Sebab dari sekian menteri mungkin apa Bapak tega yang ternak Mulyono termasuk wakil presiden? Kan dia membantu Pak Mulyono 5 tahun. Apa tega Bapak itu dia disebut ternak? Saya kenal, tidak mungkin dia beda dengan yang lain. Saya di dalam bahasa itu ada disebut tadi mawasi, binatang ternak, ada disebut hawasi. Bedanya dengan hak. Kalau hawasi dari istauhasa. Istauhasa itu hewan yang liar gitu. Kalau istauhasa saida, ada seseorang yang mengepung dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, terus dia dari pagi sampai sore mengejar soid. Soid itu buruan, binatang buruan. Supaya apa? Supaya masuk ke sangkarnya. Bahasa inilah kita tidak boleh terperangkap oleh pemburu itu. Kalau mereka misalnya sudah terperangkap, kan bisa keluar.
Tapi saya nggak tega. Kalau tadi semua termul itu saya nggak tega. Mungkin bagi mereka-mereka yang hanya tujuan dunia. Saya akan baca pendapat Ibnu Katsir. Ini kaitan dengan teksnya, Pak. Ayat nasnya. Kan di sini ayat begitu, Pak. Darokna di jahannam katsiran minal jin. Ini ayat hakikat, Pak. Allah telah menyiapkan neraka, telah membuat api neraka dan disiapkan. Bapak semua, secara sunatilah Allah mengurus makhluknya. Kalau api neraka diurus oleh Allah, itu ada isinya, Pak. Allah menciptakan surga, diurus oleh Allah, itu secara sunatilah pasti ada isinya. Setiap makhluk yang diciptakan ada hias, ada ruangan. Tidak mungkin menurut akal Allah menciptakan surga kosong. Tidak mungkin menciptakan neraka kosong. Seperti tidak mungkin menciptakan perut gak ada isinya. Itu sudah jadi sunatilah. Karena itu di surah Al-A'raf ayat 19 Allah menciptakan jahanam, disiapkan isinya. Jadi lapar darok, nah saya lihat tafsirnya hayaknahum laha. Allah menyiapkan manusia untuk mengisi neraka itu. Manusia yang mana? Manusia yang mana yang disiapkan untuk masuk neraka? Ini baru ada syariat. Kalau tadi walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni insi, itu ayat hakikat. Sudah Allah yang tahu, tidak tahu kita. Tidak ada yang tahu, kita masuk surga enggak ada yang tahu. Saya pernah ceritakan ada Robiah Adawiyah yang cantik jelita, ari supi, punya suami. Ya siapa yang gak kabita, Pak? Cantik, gak punya suami. Ya ada kan boro-boro yang cantik, yang jelek aja pasti ada yang naksir. Adalah namanya Hasan Basri, ingin melamar. Ini kisah tadi bahwa hakikat tadi yang masuk surga atau neraka. Datang lagi ke situ. Begitu datang nama santrinya, saya datang ke sini, tapi ada hijab, Pak, tidak bertemu. Kata Robiah Adawiyah, iya. Tapi ada syarat dari saya. Saya siap menerima Anda sebagai calon suami saya, tapi jawab 4 pertanyaan dari saya. Kalau bisa menjawab 4 pertanyaan, jadi calon suami saya. Baru calon, Pak. Kalau tidak bisa menjawab, jangan pun jadi suami, jadi calon saja batal. Hasan Basri, apa itu yang disebut 4 syarat? 1. Jawab olehmu Hasan Basri, apakah saya kalau meninggal masuk surga atau masuk neraka? Jawab. Tidak bisa jawab Hasan Basri. Gagal, tidak jadi calon, Pak. Kenapa? Tidak bisa jawab. Itu Hasan Basri. Tidak bisa jawab ditanya oleh Robiah Adawiyah, apakah saya masuk surga atau neraka? Kenapa? Hakikatnya Allah. Maksudnya itu. Gak ada yang tahu. Jadi ayat walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni itu ayat hakikat. Tapi Allah langsung membuat ayat syariatnya. Syariatnya orang yang masuk neraka itu, bahan masuk ke api neraka itu ada 3. 1, kriteria yang 1 itu qulubun la yaqulun, hatinya tidak beriman, hatinya tidak menerima kebenaran, hatinya tidak pernah ada ilmu yang baik, maksud tujuannya baik, hatinya tidak makrifat kepada Allah. Itulah contoh penghuni api neraka jahanam. Yang kedua, dia punya mata ayunun tapi tidak melihat ayat-ayat Allah. Itu syariatnya, Pak. Ketiga, lahum adzanun, punya telinga tapi tidak pakai mendengar. Jadi kalau ada manusia punya kriteria yang 3 ini, itu calon masuk api neraka. Itu syariat. Makanya tafsirnya, Pak, wa bi amali ahliya ya'malun. Wa bi amali ahliya, amalnya penduduk neraka itu ya'malun, gampang sekali berbuat maksiat itu. Sekali lagi, perbuatan ahli-ahli neraka tidak sulit untuk berbuat maksiat. Perbuatan orang-orang ahli neraka tidak sulit berbuat kufur. Perbuatan orang-orang ahli neraka tidak sulit untuk berbuat durhaka. Perbuatan orang-orang yang calon penghuni neraka jahanam tidak sulit untuk berbuat dolim. Gampang sekali berbuat dolim. Itu calonnya penghuni api neraka jahanam. Bapak bisa tanya, kira-kira mereka ini termul kalau berbuat kejahatan gampang atau susah? Kalau mereka gampang berbuat kejahatan, malah mendukung kejahatan, maaf, itu calon api neraka. Tapi kalau mereka sulit, nah, ya betul. Saya kira Bapak ini semua. Jadi ayat surah Al-A'raf ayat 197 tidak boleh gegabah kita menuduh mereka salah, belum tentu. Dan kalau kita lihat syariatnya, ya tentu mereka juga harus hati-hati. Kalau saya punya hati tapi tidak menerima kebenaran, punya mata tidak bisa
melihat kebaikan, punya telinga, tidak pernah mendengar suara jeritan layak calon api neraka dia. Kalau ada terbunyi begitu. Tapi kalau respek kepada kebaikan, hatinya marifat, iman, cari kebenaran, matanya melihat selalu kebaikan dan mendengar jeritan layak, saya kira itu calon surga gitu Pak. Jadi tidak masalah. Sebab mungkin tadi kaitan dengan tidak semua, tapi kelihatannya sih kalau yang baik-baik keburu tobat Pak. Persoalannya sekarang, PAN sudah berhenti jadi presidennya. Kalau mereka memang tobat, ya udah berhenti. Tapi sampai sekarang masih terus dibela, didukung, meskipun sudah berhenti. Itu yang jadi persoalan kita. Kan sudah berhenti. Kalau memang mendukung kebijakan presiden dulu. Sekarang kan sudah berhenti, harus berhenti juga. Supaya kita tidak dituduh radikal, tidak dituduh intoleran. Kita toleran sama mereka, malah menolong mereka. Kalau kita melihat syariat yang calon penghuni api neraka itu tadi yang punya 3 kriteria. Bahkan saya lihat lahum qulubun la yafqahuna al-ayat tadi itu, laisa yantafiuna syai'un min hadhil jawarih allati ja'alallahu sawaban lil hidayah. Tidak sama sekali anggotanya yang 7 itu sedikit pun berbuat manfaat. Yang justru dengan sebab melakukan yang baik dari semua anggota badan, termasuk hati, pendengaran, penglihatan di hati, dia akan mendapatkan hidayat dari Allah. Kalau digunakan. Kalau tidak digunakan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya yang pertama. Kemudian yang kedua, kal an'am, seperti hewan ternak. Begini paling Pak. Kenapa tadi disebut hewan ternak? Karena dari aspek kesamaannya tidak menerima kebaikan. Di aspek tidak pernah mendengarnya itu untuk dijadikan peringatan atau contoh. Demikian kalau mendengar tidak jadi tadabbur. Dari mata kanan keluar dari telinga kiri. Itu an'am. Jadi mereka menggunakan mata memang, tapi matanya kata orang Sunda molotot mata simeten. Memang lihat, tapi dia tidak melihat. Mendengar dia, tapi sebenarnya tidak mendengar. Itu kan seperti hewan ternak. Ini dijelaskan di Al-Quran, Mbak. Matul ladzina kafaru kamathil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida. Jadi orang kafir atau orang munafik, orang yang berbuat dolim, maksiat, kejahatan itu, dia mendengar kebaikan seperti kambing atau hewan mendengar. Tapi hanya nidaan, hanya du'aan wa nida, hanya panggilan dan seruannya saja. Coba Bapak kambing kalau dikasih kode dengan bahasa, mendengar mereka. Meskipun ya tidak jelas kemana arahnya, mendengar. Nidaan wa du'aan, dipanggil mbe pasti jalan, dilarang pasti dia ya berhenti. Itu tadi kala an'am. Jadi tidak mendengar dengan cara mendengarnya orang yang punya pendengaran yang sebenarnya. Tidak sami'na wa ata'na gitu Pak. Hanya sami'na saja, tidak ata'na. Kalau orang yang baik sami'na wa ata'na, kalau orang munafik sami'na wa asaina, dia mendengar tapi maksiat. Itulah disebut binatang atau hewan ternak. Kemudian adol Pak. Kenapa disebut lebih sesat? Kalau hewan gitu Pak, kalau kita ya dikendalikan dia ikut. Kalau dia dipukul bangkit. Dan hewan itu juga dia punya insting Pak. Punya tabiat. Dia kadang-kadang tidak disuruh jalan sendiri. Hewan itu Pak, hewan ternak tidak disuruh jalan sendiri. Apa tabiatnya atau mungkin terpaksa jalan aja. Tapi orang yang sudah punya kriteria yang 3 itu disuruh tidak mau. Dilarang juga ngadungu. Adollu lebih sesat daripada hewan. Hewan kalau disuruh ya menurut ya. Kalau dituntun nurut. Tapi ini dituntun nggak nurut. Diperintah nggak melaksanakan. Ini tadi balhum adol, dia lebih sesat daripada hewan ternak. Oleh karena itu apa semua? Yang terakhir, kaitkan ayat surat Al-A'raf ayat 197, kita harus mengaitkannya dengan surat Al-Bayyinah Pak. Sebab di surat Bayyinah itu ada munfakin, artinya orang-orang ahli kitab, orang musyrik, orang munafik tidak mau melepaskan dari ajarannya, tidak mau melepaskan dari pimpinannya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga penjelasannya datang. Siapa yang menjelaskan datang itu? Bayyinah itu Rasulullah minallah yaslusu wa mutahharah fiha kutubun qaimah. Yaitu seorang rasul dari Allah yaslusu wa mutahharah, membaca suhuf yang suci, pihak kutubung qaimah. Di dalam suhuf itu Pak, lembaran-lembaran dari kain, dari kayu, dari batu, itu mutahharah Pak, qaimah. Di situ ada aturan yang benar. Itulah orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik ahli kitab, orang munafik, dia tidak mau melepaskan ajarannya meskipun tadi sudah datang Rasul. Sebab apa?
Mereka memang punya jiwa begitu. Katanya kalau sudah ada bayinah mau nurut, tapi tidak. Tetap saja dia musyrik, tetap saja dia munafik, tetap saja dia kafir, tetap saja dia bermaksiat. Bahkan di ayat berikutnya sampai tafaruk, Pak. Padahal sudah datang Rasul. Apa tafaruk? Memisahkan dari Islam. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'amul bayinat. Mereka tidak tafaruk orang-orang kafir kecuali sudah datang. Jadi kalau sebelum datang tafaruk, ya ini sudah datang Rasulnya masih tafaruk. Tafaruk itu memisahkan diri dari ajaran yang benar. Dalam surat Al-Bayyinah. Apa selanjutnya di dalam surat Al-Bayyinah itu? Ada kalimat khairul bariyah dan syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek, lebih jelek daripada makhluk yang jelek. Itulah disebut syarrul bariyah. Tapi ujungnya innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman amal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman, hatinya digunakan untuk beriman, ilmu dan marifat, kemudian gerakannya soleh, kezaliman ditolak, dan berani menyampaikan kebenaran, itulah khairul bariyah, makhluk yang terbaik di dunia. Lahum jannatu adnin tajri min tahtiha, itu ujungnya mendapat surga dan mengalir sungai di bawahnya, dan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka sebab sudah beriman, sudah kuat keyakinannya dan ikut kepada ajaran yang sempurna, yaitu ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi ada Pak di akhir yang dimaksud tadi khairul bariyah adalah dzalika liman khasyya rabbah. Mereka yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci. Sekali lagi, ternak yang tidak diternak, maksudnya tadi ternak manusia, itu tidak diternak seperti hewan. Kalau hewan diternak ada gunanya dan ada manfaatnya, sedangkan manusia ternak tidak ada di Quran. Yang ada bahimatul an'am, tapi yang ada adalah manusia seperti hewan ternak. Manusia seperti hewan ternak artinya manusia yang memiliki sifat yang jelek, yang 3 karakter tidak digunakan. Ini mudah-mudahan kalau sudah mendengar penjelasan ini, mereka kembali sudah sekarang menjadi hayawanun natik, manusia cerdas, yaitu yang menggunakan 3 hal. Jangan menjadi hayawan natik, manusia cerdas, ada hayawanus sahik, manusia yang dungu dan tolol. Saya kira hayawanus sahik itu manusia yang tidak cerdas, tidak pernah mendengar nasihat, tidak mau berbuat baik, dan terlalu mendukung kezaliman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang akhirnya pengajian ini mudah-mudahan mengajak kepada orang-orang yang sudah berbuat zalim segera tobat, kembali kepada jalan yang baik. Dan mereka yang sudah selalu mendukung kezaliman berhenti. Ada nasihat yang terakhir menurut hadis Nabi, barang siapa orang yang menolong kezaliman orang yang berbuat zalim, barang siapa orang yang membenarkan kebohongan orang yang berbuat bohong, dia keluar dari agama Islam alias murtad. Kalau ada orang zalim ditolong, kalau orang bohong dibenarkan, zalim ditolong, kebohongan dibenarkan, orang yang menolong kezaliman, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan mereka termur-termur yang bersaudara bertabat, mudah-mudahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan dipelihara oleh Allah, akhirnya kita mendapat taufik hidayah, husnul khatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.